Sahabat rumah belajar pasti pernah memasak sayur, bukan? Menurut sahabat rumah belajar, sumber panas apa yang digunakan untuk memasak sayur tersebut? Selain itu, mengapa air di dalam panci bisa menghasilkan gelembung kecil tanda air tersebut sudah mendidih? Apa yang sebenarnya terjadi? Ayo, kita temukan jawabannya bersama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat rumah belajar. Berjumpa kembali dengan Bapak Surya Kurniansah. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar perpindahan kalor di lingkungan sekitar. Ketika kita memasak sayur, tahukah sahabat rumah belajar semua, mengapa api kompor dapat membuat air di dalam panci menjadi panas sehingga sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang? Hal tersebut terjadi karena panas api kompor berpindah ke dalam panci. Lalu, panas tersebut berpindah ke dalam air. Sehingga air menjadi panas dan sayuran yang ada di dalamnya menjadi matang. Peristiwa tersebut membuktikan bahwa panas dapat berpindah. Selain itu, seperti yang kita ketahui, letak matahari dan bumi sangatlah jauh. Jaraknya kurang lebih 152.100 km. Akan tetapi, panas sinar matahari dapat berpindah atau merambat ke bumi, sehingga kita dapat merasakan hangatnya sinar matahari. Andai saja sinar matahari tidak dapat berpindah ke planet kita ini, dapat sahabat semua bayangkan apa yang akan terjadi pada bumi kita ini. Panas berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu lebih rendah. Lalu, bagaimana cara panas berpindah? Panas berpindah dengan 3 cara, yaitu konduksi, konveksi, dan radiasi. Konduksi, perpindahan panas melalui zat perantaranya seperti benda padat. Contohnya, panci logam terasa panas ketika diletakkan di atas kompor yang berapi. Konveksi, perpindahan panas disertai sebagian zat perantaranya. Contohnya, ketika kita merebus air, maka air akan mendidih dan menghasilkan gelembung-gelembung kecil. Yang ketiga, perpindahan panas dengan cara radiasi atau perpindahan panas dengan cara memancar. Contohnya, sinar matahari terasa hangat bagi kita yang ada di bumi. Bagaimana? Pastinya, sahabat rumah belajar semua sudah mengetahui beberapa cara perpindahan kalor di lingkungan sekitar kita, bukan? Ada perpindahan kalor secara konduksi. Contohnya, panci logam yang terasa panas ketika diletakkan di atas kompor yang berapi. Perpindahan kalor secara konveksi. Contohnya, ketika kita merebus air hingga mendidih, sehingga menghasilkan gelembung-gelembung kecil. Dan ada perpindahan kalor secara radiasi. Contohnya, panas sinar matahari yang terasa di bumi. Tetap semangat dan tetap terapkan protokol kesehatan di masa pandemi ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rumah belajar.